saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol, ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Hola netizen yang tercinta, Presiden Jokowi mengaku secara pribadi tidak masalah kerap disebut bodoh, tolol, hingga disamakan seperti Firaun. Hal tersebut Jokowi sampaikan dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR 2023 di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu 16 Agustus 2023. Jokowi menyebut keberadaan media sosial membuat apapun bisa disampaikan kepada Presiden, mulai dari permasalahan rakyat, kemarahan rakyat, ejekan, makian, hingga fitnah. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol, ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Sebelumnya, Roky Gerung mengkritik Presiden Jokowi dengan kata-kata bajingan tolol. Roky Gerung pun sudah meminta maaf karena telah menimbulkan perselisihan di masyarakat. Sementara itu, Jokowi juga sempat dikritik seperti Fir'aun oleh budayawan Cak Nun pada awal tahun ini. Cak Nun saat itu mengaku kesambet ketika menyebut Presiden Jokowi seperti Fir'aun dalam ceramahnya beberapa waktu lalu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tumben tidak pakai tag, Pak. Coba lihat telinga Bapak sebelah lagi itu, mungkin pakai ada radio pendengaran suara ya, biar Bapak tahu nggak lancar suaranya gitu ya. Sebelah lagi kok telinga terbuka, Pak. Telinga terbuka. Tumben lancar kata-kata Bapak. Sepertinya di sidang tahunan MPR DPR RI ini dijadikan kesempatan Bapak untuk curhat atau untuk mengadu. Kalau ada rakyat Bapak yang berkata seperti itu, seharusnya Bapak tidak perlu tersinggung ya. Bisa jadi rakyat Bapak yang berkata seperti itu ditunjukkan bukan kepada personal Bapak, tetapi kepada kepemerintahan Bapak sebagai bentuk kritikan, kan begitu. Secara di kepemerintahan Bapak itu banyak sekali pembantu-pembantu Bapak, seperti 30 lebih kementerian beserta wakil menterinya. Ada juga 7 staf sus, ada juga 8 jubir. Dengan banyaknya pembantu-pembantu Bapak ya yang sudah ditempatkan sesuai bidangnya masing-masing untuk mengelola kepemerintahan di negara Republik Indonesia, kemudian ketika semakin kesini semakin tidak baik-baik saja, wajar dong kalau rakyat itu mengkritik, kan begitu ya. Jadi tidak perlu tersinggung, dan seharusnya para pemerintah yang duduk di jabatannya masing-masing itu seharusnya introspeksi diri gitu, Pak ya. Walah, kok malah curhat. Seumur-umur nih, saya baru kali ini ya lihat ada pidato kenegaraan di upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seorang kepala negaranya malah curhat. Aduh Pak, kenapa Pak? Aduh Pak, sakit hati apa ya? Kenapa sih Pak? Siapa yang nakal Pak? Siapa? Roky Gerung ya? Nakal ya? Om Roky Gerung ya? Tenang, nanti tak sentil Roky Gerungnya ya. Aduh Pak, sabar ya Pak ya. Tapi kalau saya jadi bapak ya, saya digituin nih, dikata-katain gitu, saya nggak akan terima gitu aja Pak. Saya akan balas dengan prestasi saya gitu. Saya buktikan bahwa omongan itu, kritikan itu tidak benar gitu. Saya akan membuktikan untuk lebih baik gitu kan, terpacu untuk lebih baik gitu Pak. Makanya Bapak juga kalau rakyat curhat itu dengarkan gitu kan. Misalnya rakyat yang ingin menolak RUU Cipta Kerja, Omnibus Law, RUU Kesehatan gitu, ingin perubahan, dengarkan, datengin gitu ya, ajak diskusi gitu, cari solusi gitu kan. Dengarkan curhatan rakyat juga ya Pak ya, gitu aja. Dengarkan curhatan rakyat yang ingin perubahan ya Pak ya, gitu aja ya Pak ya. Iya Pak. Kalau memang Bapak ini tidak mempermasalahkan Bapak dikatakan bodoh, tolol, Fir'aun, plonga-plongo,
Ini kan statementnya Bapak sekarang ini tidak mempermasalahkan. Tolong Pak bilangin sama orang-orang PDIP itu Pak, sama Benny, sama anak-anak buah Bapak yang baperan itu. Jangan baper Pak, jangan baper gitu. Bapak aja nggak baper kok, buktinya Bapak sekarang bilang nggak apa-apa, ya kan? Rakyat bilang begitu itu Pak, karena rakyat dicubit sama Bapak, disakiti sama Bapak ya. Lagian Bapak sekarang menyalahin moral. Lawang orang-orangnya Bapak sendiri yang menghilangkan moral itu. Buktinya pelajaran pendidikan moral Pancasila siapa yang menghapus Pak? Kan orang-orang Bapak sendiri yang menghapus itu. Sekarang Bapak malah nyalahin moral. Rakyat kurang moralnya. Nggak bisa gitu Pak ya. Makanya saran saya itu Pak, jangan mencubit kalau nggak mau dicubit Pak ya. Salam Pak dari rakyat jelata Pak. Udah bener-bener diem kemarin waktu dikritik Rocky Gerung biar terkesan emas. Sekarang malah keluar-keluar curhat, segala ngomongin kedengkian. Di mana-mana dari dulu yang didengkin itu orang yang dianugerahi kelebihan, baik dalam hal fisik atau psikis, contohnya cerdas, gagah, berwibawa gitu ya kan. Kalau modelnya kayak gini, apanya yang didengkiin, yang ada malah kasihan. Terbuktikan pendukungnya kalau komentar paling ya sehat-sehat terus ya Pak, kayak gitu-gitu doang. Itu kenapa ya? Karena kasihan. Aku juga kalau nggak mikirin soal kebijakan sama kasihan juga gitu ya kan. Tapi ya itulah konsekuensinya seorang presiden yang dinilai kebijakannya. Terlepas model dari bentuknya seperti apa, kalau kebijakannya sesuai dengan aturan undang-undang Pancasila, itu orang nggak punya celah untuk mencela. Hinaan, ejekan, cacian dilontarkan oleh sebagian orang, lalu mereka berlindung di atas nama demokrasi. Emang gak boleh ya kasih kritik? Ya boleh lah, tapi bukankah harus dibarengi dengan adab dan sopan santun? Lalu bagaimana kalau perkataan kita yang tidak pantas didengar oleh generasi muda ataupun anak kecil yang besar kemungkinan akan meniru perkataan kita? Lalu hilanglah budaya sopan santun yang tertanam di masyarakat Indonesia. Lagian orang-orang yang nyinyir, udah berbuat apa sih kalian untuk bangsa kalian? Jadi presiden itu nggak gampang lah, banyak tanggung jawabnya. Lagian kalau dipikir-pikir, bangsa ini tuh udah semakin maju tahu. Buktinya tahun ini tuh kemerdekaan kita dirayain di berbagai negara. Ya karena negara-negara lain itu udah mengakui kalau Indonesia itu semakin hebat dan juga semakin maju. Janganlah kalian terlalu membenci, lalu membutahkan mata kalian dengan fakta-fakta yang ada. Salam perbedaan pendapat ya, jangan marah jika kita bertentangan dengan pendapat yang ada. Tanpa teks, apa kok pakai teks? Pak Jokowi tetap begitu. Maksud Anda dia pengen bicara lepas, yang apa mungkin mau curhat, mau apa mungkin toh, maunya Anda toh. Pak Jokowi memang begitu, tanpa teks dengan teks ya. Dia menjaga mana yang pantas dibicarakan, mana yang bisa diutarakan, ya konteksnya masih sebagai kepala negara, menjaga wibawa. Maksud Anda tadi mungkin soal Pak Jokowi menyinggung soal umpatan, fitnahan dia di media sosial yang menghujat-hujat, menghina-hina beliau tuh kemudian mau balas begitu. Tidak begitu bro, justru Pak Presiden mengingatkan negara kita adalah negara menjunjung tinggi budi pekerti, adab, sopan santun. Itu yang bagus, Anda malah mancing-mancing ya, itu Pak. Jika kita mendapatkan banyak cemoohan, banyak hinaan, banyak fitnah dan sebagainya macamnya, saya yakin orang-orang selevel kita pasti akan tidak bisa menerima kondisi tersebut, akan sulit memahami, sulit menerima keadaan bahwa kita itu mendapatkan banyak cemoohan, kita tuh banyak mendapatkan hinaan dari berbagai kalangan, dari banyak orang seperti itu. Tapi dengan hadirnya sosok pemimpin yang sudah hampir 10 tahun menjabat saat ini, kita belajar arti besarnya suatu kesabaran. Kita tuh banyak kata-kata yang berselewang tentang kesabaran itu ada batasnya dan sebagainya macamnya. Ternyata tidak sepenuhnya benar juga. Sampai detik ini saya masih melihat bahwa kesabaran tiada batas, dan itu ditunjukkan oleh Bapak Joko Widodo. Salah satu cuplikan yang saya ingat waktu itu adalah kata Fir'aun. Itu adalah cemoohan terakhir ataupun hinaan terakhir ataupun fitnahan terakhir yang baru-baru ini ada, yang diucapkan
dilakukan oleh sosok figur masyarakat. Ya, dari sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada para pengikutnya Cak Nun. Ya, saya di sini hanya ingin mengomentari secara bijak. Jadi tolong kalian terima dengan bijak juga, tidak perlu dengan bahasa-bahasa yang kasar. Dimana level seorang public figure yang dikenal alim, dikenal berwawasan agama yang luas, ternyata kalah pada sosok pemimpin yang secara tingkat keagamaannya pun, secara teori agamanya pun tidak begitu kuat. Pemimpin yang hanya kuat dari segi ritualnya, dari segi pemahaman agama, Pak Jokowi mungkin pasti kalah dari Cak Nun. Tapi dari segi ritual, keikhlasan dalam menjalankan ibadah, saya yakin dan bisa saya sebutkan Pak Jokowi lebih hebat di atasnya Cak Nun. Karena di sini yang mendasari suatu akhlak itu sebenarnya adalah ketaatan dalam beribadah, bukan kecerdasan teori dalam menyampaikan suatu teori keagamaan dan sebagainya macamnya. Orang yang pintar dalam suatu teori belum tentu bisa mengaplikasikan apa yang diucapkannya. Dan faktanya, sejak viralnya Cak Nun ketika itu hingga detik ini, adakah Cak Nun datang menemui Pak Jokowi dan menyampaikan suatu minta maaf dan sebagainya? Enggak. Justru Pak Jokowi yang mengunjungi beliau ketika beliau sakit. Di sini kita bisa melihat level yang berbeda dari kedua tokoh publik ini. Tokoh publik yang memegang nilai nasionalisme dan bertugas sebagai seorang pemimpin, dan juga tokoh publik yang kuat dari segi keagamaannya dan memegang banyak jamaah untuk mencerdaskan dalam segi keagamaan. Jadi apapun itu, belajarlah kita untuk memahami, belajarlah kita untuk menerima, belajarlah kita untuk memaafkan, belajarlah kita untuk menerima segala cemoohan. Karena pada dasarnya apa yang dilakukan kita, apabila itu benar, itu nggak akan salah di mata Tuhan, nggak akan diselewengkan di mata Tuhan. Biarlah manusia-manusia lain yang menyelewengkan niat-niat baik kita. Dan di sini kita sudah belajar berkali-kali, bertubi-tubi dari sosok Pak Jokowi tentang arti kesabaran yang tiada batas.